Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mbak masuk. Silakan duduk dulu ya Mbak. Ini dengan Mbak Naila ya? Iya, Mbak. Betul. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, tapi kelihatannya wajah Mbak sedikit murung ya. Oh, betul. Nah ini sepertinya kayak ada sesuatu yang mengganjal. Apakah itu betul? Betul, Bu. Betul. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling hari ini dan apa itu konseling. Jadi konseling ini tuh adalah profesi yang profesional, bantuan profesional dari konselor untuk konseli agar mereka bisa mengatasi permasalahan mereka. Bagaimana Mbak? Sampai sini mudah kita, apakah mudah dipahami? Iya, Mbak. Betul. Sebelumnya maaf nih ya Mbak, saya ingin memahami tentang masalah Mbak. Tapi saya juga ingin mengetahui apa sih tujuan Mbak di konseling kali ini. Baik, Mbak. Jadi saya di sini ingin mengetahui bagaimana cara memanajemen dan cara mengatasi stres, Mbak. Seperti itu. Baik, saya paham. Untuk mencapai keinginan Mbak tersebut ya, saya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan memahami lebih lanjut penyebab atau masalah yang Mbak hadapi ini. Lalu yang kedua, kita akan merencanakan mengatur waktu, waktu untuk Mbak. Dan yang ketiga, kita akan mengawasi kemajuan Mbak di beberapa sesi konseling yang akan datang. Gitu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Baik. Saya ingin memastikan bahwa kita tuh berkomunikasi secara terbuka dan jujur ya Mbak. Dan jika Mbak memiliki kekhawatiran atau pertanyaan, Mbak sampaikan saja ya. Saya juga ingin memastikan itu Mbak merasa nyaman dan aman selama proses konseling ini. Jadi, Baik, Mbak. Saya sendiri berkomitmen untuk jujur dan terbuka kepada Mbak. Baik, berarti dimulai dari sesi ini saya akan memantau kemajuan Mbak. Dan mohon maaf sebelumnya, apakah tidak masalah jika saya mendokumentasikan hal ini? Tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa, Mbak. Saya berkenan. Baiklah Mbak Nela bisa menceritakan dulu apa masalah Mbak. Baik, Mbak. Jadi di sini saya merasa tertekan dengan pekerjaan saya, yang dimana saya sendiri tuh merasa jika saya sendiri tuh kurang belajar. Jadi saya berusaha lebih keras lagi untuk mempelajari pelajaran-pelajaran di mata kuliah di perkuliahan itu, tetapi tanpa saya sadari ternyata hal tersebut berpengaruh kepada manajemen stres saya dan ternyata saya stres, dan stres ini berpengaruh juga ke pola hidup saya, yang dimana saya akan bisa hanya tidur 1 atau 2 jam sekali atau bahkan tidak tidur sama sekali. Mungkin dari Mbak, apakah ada solusi cara untuk mengatasi dan menangani hal ini? Baik, saya izin memberikan barisan Mbak. Jadi karena Mbak ini kan merasa stres belajar dan gangguan tidur ya. Sebelumnya ini kembali lagi ke diri Mbak, apakah Mbak bisa melakukannya atau tidak, itu kan dari diri Mbak sendiri. Saya akan menyarankan beberapa solusi. Yang pertama untuk solusi stres belajar ya Mbak. Yang pertama kita bisa mencoba teknik grounding Mbak. Apa itu teknik grounding? Teknik itu adalah teknik mengelola stres dengan mengenali pikiran dan perasaan yang sudah kita alami. Gitu. Nah, terus yang kedua ada teknik unhooking Mbak. Nah, teknik unhooking ini adalah teknik dengan cara mengelola stres dan melepaskan diri dari pikiran atau sesuatu yang membebankan Mbak. Lalu yang ketiga, Mbak bisa mencoba teknik mengenal emosi. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, yang lebih memahami emosi tersebut kenapa keluar dan menyebabkan stres itu adalah Mbak sendiri ya.
Lalu yang keempat, saya menyarankan untuk Mbak istirahat yang cukup, karena jika kita tidak istirahat yang cukup, stres ini bisa lebih berat lagi. Lalu yang kelima, saya menyarankan Mbak untuk olahraga. Sebelumnya Mbak suka olahraga atau dengan permainan apa? Saya sendiri tidak suka olahraga, tapi untuk permainan olahraga yang saya suka itu ada bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu bagus ya Mbak. Tapi lebih baiknya lagi jika Mbak melakukannya itu rutin, tidak hanya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi coba di setiap minggunya Mbak berolahraga gitu. Lalu yang keenam, saya menyarankan Mbak untuk mencari metode belajar yang baru. Sebelumnya metode belajar Mbak itu apa ya? Ini Mbak, jadi teknik ini tuh saya menghafal dan saya memahami materi tersebut terlebih dahulu, lalu saya seolah-olah mengajarkan materi yang sudah saya pahami, yang sudah saya hafalkan ini kepada diri saya sendiri, bukan soal itu. Menurut Mbak, metode belajar yang Mbak lakukan sekarang itu efektif nggak menurut Mbak? Dan itu mengganggu nggak kalau misalnya stres gitu? Kalau menurut saya sendiri efektif Mbak, tetapi kalau mengganggu pada saat stres, kadang mengganggu, kadang tidak. Nah, untuk mengurangi stres ya, tapi ditakutkannya kan karena metode belajar itu walaupun Mbak cocok ya, mungkin tuh bisa menyebabkan stres, Mbak bisa mencari metode lain ya, karena metode belajar kan masing-masing orang berbeda-beda dan nggak cuma satu Mbak. Kita bisa mencari metode belajar yang baru biar saat stres nanti Mbak masih bisa melakukan kinerja atau belajar. Walaupun tidak semaksimal sebelum stres, tapi kan kita masih bisa untuk mencegahnya atau menguranginya, Mbak. Lalu yang terakhir, saya menyarankan Mbak untuk meditasi, Mbak. Jadi di saat setelah atau sebelum belajar, Mbak bisa melakukan meditasi terlebih dahulu. Tapi saran saya itu lebih baik sebelum belajar. Karena itu untuk mengontrol stres Mbak dan Mbak bisa lebih fokus dalam belajar. Lalu untuk gangguan tidur, untuk gangguan tidur ini sebenarnya sudah berapa lama ya Mbak? Kalau saya sendiri salah ya Mbak, itu sekitar 2 bulan ini Mbak. Sudah 2 bulan? Iya Mbak. Itu dimulai dari bulan apa? Kira-kira Agustus kalau tidak salah sih Mbak. Agustus ya, berarti sudah lama ya Mbak. Saya ada beberapa solusi untuk Mbak. Ini boleh diterapkan atau boleh tidak, terserah Mbak sendiri. Yang pertama itu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari Mbak. Jadi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ini tuh untuk membantu tubuh terbiasa dengan ritme tidur atau terbiasa dengan jadwal sehari-hari yang Mbak lakukan. Misalnya Mbak biasanya tidur jam berapa? Sekitar jam 10 jam 11 ya. Jam 10, 11. Kalau bangun? Sekitar jam 4 jam ini 4 atau jam 5. Berarti untuk mengurangi gangguan tidur ini, Mbak harus tidur di jam 10 atau mas paling lambat di jam 11. Dan kalau untuk bangun itu maksimal jam 5 ya Mbak. Lalu yang kedua, saya menyarankan solusi untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman. Kan bisa jadi kita mengalami gangguan tidur karena suasana tidur di lingkungan kita atau di kamar Mbaknya itu kan kurang nyaman, sehingga kita itu tidak bisa tidur. Lalu yang ketiga, saya sarankan untuk batasi tidur siang. Di sini saya bukan menyarankan untuk tidak boleh tidur siang Mbak. Mbak boleh tidur siang, tapi cukup lah 10 menit atau 20 menit gitu. Dan kalau bisa tidurnya itu sebelum jam 3 sore Mbak. Gitu. Lalu selanjutnya Mbak menghindari minuman yang berkafein. Mbak sebelumnya suka kayak minum teh atau minum kopi? Suka. Kalau bisa saat ini Mbak kurangi minum minuman tersebut ya.
Baik. Terus lalu yang terakhir, Mbak bisa memakai aromaterapi. Aromaterapi di sini kan bentuknya macam-macam ya Mbak. Mungkin Mbak udah pernah lihat beberapa, dan aroma yang saya sarankan adalah wangi lavender, karena wangi tersebut lebih menenangkan, apalagi untuk tidur gitu Mbak. Jadi bagaimana Mbak? Iya Mbak, saya ada satu lagi. Karena stres ini itu pun mengganggu emosional saya. Jadi emosi saya suka naik turun. Saya bisa mudah marah, saya bisa mudah nangis, saya pun kadang campur aduk juga Mbak. Tapi itu bagaimana ya Mbak? Ini berarti terkait tentang mengelola emosi ya Mbak. Ini saya ada beberapa saran gitu, dan mungkin ada beberapa saran yang cocok bisa Mbak terapkan gitu. Yang pertama, menenangkan diri Mbak. Jadi ketika emosi Mbak mulai meningkat, Mbak mencoba untuk menenangkan diri dengan cara mungkin menarik nafas dan menghembuskan nafas pelan-pelan, atau mungkin dengan cara lain yang menurut Mbak itu merilekskan badan. Lalu yang kedua, Mbak bisa mengidentifikasi penyebab stres. Mungkin kan tadi Mbak bilang emosi yang Mbak tidak terkendali karena stres kan. Mbak bisa mencari tahu Mbak itu stres kenapa gitu. Tapi bukan berarti Mbak menyalahkan diri Mbak sendiri gitu. Mbak mencari tahu stres itu kenapa Mbak bisa stres, dan mencari tahu solusinya kira-kira apa begitu Mbak. Lalu yang ketiga, itu mengendalikan emosi dengan manajemen emosinya. Nah, manajemen emosi itu bagaimana sih? Nah, manajemen emosi itu tuh meliputi memahami, menerima, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi Mbak. Jadi kalau jadi lebih baik kalau Mbak emosi, Mbak ekspresikan, karena terkadang jika Mbak memendam emosi itu nggak bagus bagi Mbak sendiri. Lalu yang terakhir, mengenal diri sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yang memahami diri Mbak lebih lanjut itu diri Mbak sendiri ya. Saya di sini sebagai membantu Mbak untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi saran-saran yang saya berikan di sini ini hanya sekedar membantu ya, dan itu semua balik lagi ke diri Mbak, apakah diri Mbak mau melakukannya atau tidak begitu Mbak. Nah, bagaimana Mbak Nela? Bagi saya sendiri cukup Mbak? Ya cukup ya. Cukup. Saya juga berpikir kita telah mencapai tujuan konseling hari ini ya. Apa yang kita bicarakan akan saya catat dan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kapan Anda ingin kembali? Mungkin sekitar bulan Juli kali ya Mbak? Ya boleh. Tapi Mbak jangan lupa ya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Baik, saya berharap Anda bisa mencoba beberapa solusi yang telah kita bicarakan tadi. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau kecemasan atau semacamnya, Anda bisa hubungi saya. Ya. Baik, saya berpikir kita telah mencapai tujuan konseling hari ini, dan saya berharap Anda dapat melanjutkannya dengan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi saya akan menunggu Anda di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak Nela ya. Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.